Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsi Febrina dengan NIM 2402033 dengan dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD. Di sini saya ingin mengerjakan tugas laporan praktikum saya yang berjudul Pengamatan Letak Daerah Tumbuh Tanaman, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, Indonesia. Latar belakangnya, pengamatan letak daerah tumbuh tanaman dilakukan untuk mengetahui pengaruh kondisi lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Setiap tanaman memiliki kebutuhan berbeda terhadap faktor seperti cahaya matahari, ketersediaan air, jenis tanah, suhu, dan ketinggian tempat. Perbedaan letak geografis suatu daerah dapat menyebabkan variasi kondisi tersebut, sehingga memengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, pengamatan ini penting untuk memahami kesesuaian tanaman dengan lingkungan tumbuhnya, serta sebagai dasar dalam upaya budidaya dan pelestarian tanaman. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui daerah letak tumbuh dalam akar dan batangnya. Alat dan bahan yang perlu digunakan pada praktikum kali ini ialah tanah yang subur atau gembur, biji kecambah, cup, dan kertas label. Cara kerjanya, yang pertumbuhan tumbuh akar. Langkah kerja dimulai dengan membuat bahan tanaman yang mencambahkan biji kacang merah pada kertas yang digulung sebanyak 10 biji dengan posisi kertas tidak boleh terbalik. Kemudian tutup kertas yang terisi benih itu menggunakan karang-karang basah. Guling hati-hati agar kertas tidak sobek, dan biarkan selama 3-4 hari setelah biji sudah berkecambah dan akarnya keluar kira-kira 2,5 cm. Pilih akar yang lurus sebagai bahan tanaman. Ambil gelas, piala, dan kelilingi sisi bagian dalam gelas tersebut dengan kertas filter. Lalu bungkus plat kaca dengan kertas. Kemudian masukkan ke dalam air. Pilih 4 buah kecambah yang berurat lurus sebanyak 6 buah sampai 4 buah akar dengan tinta Cina sepanjang 2 cm mulai dari ujung akar dengan interval 2 mm sebanyak 6 buah. Pilih 2 kecambah untuk kontrol akarnya dan tandai dengan 1 garis pada jarak 20 mm dari ujungnya. Masukkan kecambah tidak kering dan letakkan pada plat kaca menggunakan pinset, dan masukkan ke dalam gelas piala, serta ditutup dengan gelas arloji. Terakhir, ukur jarak antar masing-masing garis pada tiap-tiap akar setelah 48 jam. Kemudian, hitung panjang rata-rata dari tiap interval. Demikian juga untuk kontrol, mulai dari ujung akar, dan buat grafiknya. Pertumbuhan tumbuh batang. Nah, pada pertumbuhan batang, pertama-tama tanamlah biji kacang merah sebanyak-banyaknya di dalam kamar gelap, dan setelah 4-5 hari bahan tanaman tersebut dapat dipakai. Kemudian gunakan 5 tanaman kacang merah dan berilah tanda garis dengan tinta Cina mulai dari ujung epikotil sebanyak 10 garis dengan interval 2 mm. Buat kontrolnya dengan menandai 1 garis dengan jarak 20 mm dari ujung epikotil dan masukkan kembali ke kamar gelap. Setelah 48 jam, ukur jarak masing-masing garis. Demikian juga untuk kontrol. Selanjutnya, menghitung panjang rata-rata dari masing-masing interval dan membuat grafiknya.
kondisi lingkungan pada perlakuan ini paling mendukung proses fisiologis seperti pembelahan dan pemanjangan sel. Kemudian, karena ketersediaan air, oksigen, dan cahaya optimal perlakuan. 1. Masih mengalami pertumbuhan meskipun lebih rendah. Nah, itu dia menandakan bahwa faktor lingkungan masih memungkinkan berlangsung. Ya. Aktivitas hormon pertumbuhan seperti auksin namun tidak seoptimal perlakuan KAP. Sementara itu pada U2 tidak terjadi pertumbuhan sama sekali, yang menunjukkan adanya hambatan fisiologis seperti kekurangan air, cahaya, atau oksigen, sehingga proses metabolisme dan pertumbuhan sel tidak berlangsung. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkannya bahwa perbedaan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi proses fisiologi pertumbuhan tanaman. Kesimpulannya, pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tubuhnya. Perlakuan KAP memberikan